membahas tentang asal-usul daun. Asal-usul daun terbagi menjadi dua teori. Yang pertama, teori telom, dan yang kedua adalah teori enasi. Terlebih dahulu saya akan membahas teori telom. Nah, teori telom dikemukakan oleh Zimmerman yang menyatakan bahwa daun megapil berkembang dari cabang lateral 3 dimensi tumbuhan darat pertama, di mana pertumbuhannya ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahapan overtopping. Tahapan overtopping ini terjadi pembentukan cabang samping yang bersifat determinate. Nah, yang kedua itu adalah tahapan planation. Nah, pada tahapan planation ini terjadi perkembangan sistem percabangan, yaitu pemipihan cabang menjadi lebih rata. Dan yang ketiga itu adalah webbing. Nah, pada tahap webbing ini terjadi penyatuan pada cabang-cabang yang telah memipih tadi dengan jaringan mesofil, yang dimana perkembangan ini nantinya akan menjadi helaian daun atau lamina. Nah, yang selanjutnya kedua adalah teori enasi. Teori enasi menyatakan bahwa daun mikropil berasal dari perkembangan bagian samping batang. Nah, selama evolusi batang ini akan melebar dan membentuk stomata. Namun pada awal mula terbentuknya daun mikropil, daun ini tidak memiliki jaringan pengangkut, sehingga seiring berjalannya waktu setelah pembentukan daun mikropil, barulah terbentuk jaringan pengangkutnya yang bentuknya akan mengikuti bentuk dari daun mikropil tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan daun. Nah, jika membahas tentang perkembangan daun, kita tidak jauh-jauh dari inisial primordial daun. Nah, apa sih primordial daun itu? Jadi, primordial daun itu adalah calon baru daun, calon baru daun. Nah, calon baru daun ini itu terbentuk dari sisi-sisi meristem apikal pucuk. Nah, pada meristem apikal pucuk ini ada dua zona ya, ada zona tunika dan juga zona korpus. Zona-zona inilah yang nantinya berperan dalam pembentukan primordial daun. Nah, jika kita membahas satu-satu, zona tunika. Zona tunika itu biasanya itu berada di luar daun ya, atau istilahnya bisa kita sebut di lapisan epidermisnya. Nah, karena itu nanti zona tunika ya berperan membentuk protoderm epidermis, sedangkan zona korpus itu berada di bawah dari zona tunika atau berada di dalam daun. Nah, di zona korpus ini nanti akan membentuk protoderm, primordium, prokambium, serta ground meristem. Biasanya zona tunika itu dia membelah secara antiklinal. Antiklinal ini yang dimaksud dengan antiklinal ini adalah pembelahan secara vertikal ya, atau tegak lurus dengan dinding sel ini vertikal. Nah, jadi maksudnya itu secara vertikal pembelahannya. Sedangkan zona korpus itu membelah secara antiklinal ya, dan periklinal. Apa itu periklinal? Yaitu membelah secara horizontal ya. Jadi dia itu nampak melintang. Jadi dia nampak yang mana prokambiumnya, yang mana ground meristemnya. Ground meristem itu termasuk ke dalam xylem, phloem ya. Itu termasuk nanti jelas dia nampaknya. Makanya saat pembelahan itu jelas penyebarannya. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah nanti saya akan tunjukkan gambarnya di sini. Zona tunika itu dia berada di atasnya ya. Tuh, bisa dilihat. Itu di atasnya zona tunika yang akan berperan membentuk ground protoderm epidermis. Sedangkan korpus itu berada di bawahnya. Nah, di bawahnya itu nanti akan membentuk ground meristem, prokambium, protoderm. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang histologi jaringan pada daun monokotil. Nah, leaf primordium daun itu membentuk marginal meristem ya, atau kita sebut dengan marginal meristem karena berada di ujung batang. Nah,
marginal meristem ini dia nanti membelah membentuk marginal dan submarginal. Nah, marginal ini nanti membentuk lagi adaksial protoderm dan abaksial protoderm. Nah, adaksial protoderm itu adalah kulit mula-mula atas, adaksial. Sedangkan abaksial protoderm itu kulit mula-mula bawah. Ingat saja abak, B, bawah, abaksial protoderm. Nah, adaksial protoderm ini nanti membentuk adaksial epidermis. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya sini. Lalu abaksial protoderm itu akan membentuk abaksial epidermis. Nah, untuk submarginal itu membentuk dua layer, ada adaksial layer dan abaksial layer. Nah, di adaksial layer ini nanti akan membentuk central layer, tapi kita akan membahas dulu pokoknya adaksial layer. Adaksial layer ini nanti membentuk adaksial mesofil layer. Nah, uniknya ingat di sini adaksial mesofil layer itu mesofilnya tidak ada palisade, jaringan palisade itu tidak ada, ya. Makanya dari itu dikatakan daun isobilateral. Nanti saya akan katakan di ujung, di akhir, kenapa dikatakan daun isobilateral. Oke, jadi adaksial layer, ya, adaksial mesofil layer membentuk adaksial mesofil layer. Lalu midrib thickening yaitu tulang tengah, jaringan yang menebal, ya. Lalu bundle sheet. Nah, di central layernya itu membentuk central mesofil. Nanti di bawah dari adaksial mesofil layer ada central mesofil, lalu vascular bundle dan bundle sheet. Dan di abaksial layer ini nanti akan membentuk bundle sheet dan abaksial mesofil layer. Nah, jadi di abaksial layer, jadi di sini adaksial layer membentuk adaksial mesofil, lalu nanti ada midrib thickening, ya, lalu ada central mesofil, ada bundle sheet lagi. Bundle sheet itu dibentuk dari central layer bisa dan abaksial. Ingat ya, kalau abaksial layer, ya, bundle sheet abaksial layer itu dia dekat dengan abaksial, yaitu dekat dengan bawah. Sedangkan bundle sheet di tengah yaitu itu berada posisinya di tengah-tengah, ya. Nah, di sini dikatakan daun isobilateral. Kenapa? Karena ingat, pada daun monokotil itu tidak ada jaringan palisade, sehingga daunnya itu tidak bisa dibedakan, ya, jaringannya itu tidak bisa dibedakan. Yang dua-duanya itu spon. Sedangkan di kotil itu bisa dibedakan. Maka dari itu dikatakan dosiventral, ya. Ada jaringan palisade, ada jaringan spon. Sedangkan monokotil itu tidak ada jaringan palisade, sehingga dua-duanya itu adalah jaringan spons, ya. Nanti akan dijelaskan lebih jelasnya lagi gambar struktur daunnya itu oleh Tamara. Oke. Selanjutnya oleh saya akan melanjutkan penjelasan dari Misbahul-Jannah untuk tumbuhan dikotil. Pada tumbuhan dikotil terdapat meristem apikal, meristem adaksial, meristem interkalar, meristem marginal, dan meristem kabisat yang berperan dalam membentuk jaringan daun. Kemudian, meristem marginal terdiri dari inisial marginal dan submarginal. Selanjutnya, aktivitas meristem marginal ini membentuk sejumlah lapisan sel di lamina daun. Kemudian lapisan adaksial mesofil menimbulkan jaringan palisade. Lapisan abaksial mesofil membentuk sel spons. Kemudian ada lapisan sel yang terletak di antara lapisan adaksial dan abaksial membentuk prokambium vena. Saya Tamara Sylvia ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan gambar anatomi daun, yaitu struktur atau jaringan-jaringan yang terdapat pada daun monokotil, dikotil, dan daun gymnospermae. Yang pertama saya akan menjelaskan tumbuhan dikotil. Jika diperhatikan, umumnya epidermisnya itu berlapis satu atau hanya satu lapisan. Nah, ini epidermis atas berasal dari protoderm
adaksial. Ini premis bawah berasal dari protoderm abaksial. Dan kedua ini ternyata memiliki asal-usul yang sama, yaitu jaringan meristem marginal atau bagian marginal dari meristem marginal. Kemudian pada tumbuhan dikotil ini umumnya terdapat palisade. Dan ternyata palisade ini jika dilihat dari diagram pertama itu berasal dari submarginal lapisan atas. Kemudian lapisan submarginal tadi itu yang lapisan paling bawah membentuk lapisan spons yang dekat dengan lapisan epidermis bawah, dan ini berasal dari abaksial layer. Sedangkan nanti abaksial layer membentuk yang namanya nanti lapisan middle layer. Middle layer ini sendiri akan berkembang atau tumbuh dan berkembang membentuk mesofil bagian tengah atau jaringan spons bagian tengah ini dan berkas pengangkut. Middle layer berkembang dari menjadi prokambium dan membentuk berkas pengangkut. Dan yang selanjutnya gambar monokotil. Bedanya pada monokotil, dia yang membelah yaitu bagian adaksial, submarginal. Kita sudah tahu tadi upper epidermis dan lower epidermis dari lapisan marginal dari meristem marginal, khususnya berasal dari protoderm, abaksial dan adaksial. Abaksial bagian bawah dan adaksial bagian atas. Kemudian yang submarginal membentuk dua lapisan dulu, adak dan abak. Dari adaknya itu nanti membentuk yang pertama itu bundle sheet bagian atas, sel-sel rapat dan dinding selnya menebal. Jadi adaksial itu membentuk tiga, yaitu mesofil bagian atas atau jaringan spons bagian atas, kemudian meridthickening atau jaringan yang menebal pada bagian tengah, ibu tulang daun, dan kemudian membentuk jaringan bundle sheet atau berkas pengangkut bagian atas. Jadi ada tiga. Ini adalah penampang melintang dari daun monokotil. Monokotil itu pertulangan daunnya sejajar, berkas pengangkutnya itu akan membentuk central layer. Berkas pengangkutnya itu sejajar, di tulang daun terdapat meridthickening. Nah, kemudian dari adaksial layer itu akan membentuk central layer atau dia di situ akan membentuk jaringan spons bagian tengah, bundle sheet bagian tengah, dan satu lagi berkas pengangkut. Dan abaksial layer akan membentuk mesofil bagian bawah. Ada meridthickening juga. Ternyata atas bawah mengalami penebalan. Dan yang terakhir yaitu anatomi dari daun pinus. Daun pinus itu adalah contoh dari Gymnospermae. Daun pinus itu adalah salah satu daun yang tidak berbentuk pipih, kecuali kalian pipihkan. Dia itu berbentuk gilik. Dia juga dikatakan daun berbentuk jarum. Epidermisnya itu melingkar, berbeda dari sebelumnya. Tidak ada atas dan tidak ada yang bawah. Yang uniknya lagi, dia ada endodermis, ada mesofilnya juga. Jika kita perhatikan, tidak dalam bentuk palisade tapi jaringan spons. Ada resinnya juga. Resin itu adalah senyawa kimia. Resin itu biasanya dipergunakan untuk pencampuran thinner atau awetan kupu-kupu juga. Intinya resin banyak penggunaannya. Berkas pengangkutnya terletak pada sentral dan dikelilingi oleh endodermis. Ada juga sklerenkinnya, ada floemnya, ada juga jaringan silemnya. Dan ada juga jaringan transfusion, artinya jaringan yang meneruskan atau transfusi. Biasanya ini jaringan parenkim. Ada jaringan perisikkel di bawah epidermis. Tipe stomata dari daun pinus ini adalah tipe tenggelam atau sunken stoma. Karena stomata itu ditutupi, bukan ditutupi ya sih sebenarnya, terlindungi oleh epidermis sehingga tidak nampak. Daun pinus terdapat pada dataran tinggi. Ada kutikula juga berisi lapisan minyak. Kutikula ini membantu tumbuhan ini untuk mampu bertahan di daerah dataran tinggi. Biasanya ada juga yang hidup di daerah salju gitu. Jadi kutikula ini berfungsi untuk melindungi daun pinus ini dari daerah seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.